Nggak ada itu. Semua guru-guru yang ngaku Kristen, ngaku paham Alkitab, apapun gelarnya, profesor, doktor, semelikete, weleh-weleh, kalau masih mengajarkan bahwa Yahwa menjelma menjadi manusia, itu semua ajaran yang bukan berasal dari Alkitab. Halo sahabat-sahabatku dimanapun berada. Jumpa lagi bersamaku salah satu saudaramu yang ada di muka bumi ini. Yang sudah terkenal di dunia dan akhirat. Nah, sahabat-sahabat, ini ada bahasan khusus menyingkapi ajaran dari guru-guru palsu, guru-guru pengajar Trinitas, yang sering mencomot ayat Alkitab, yaitu ayat Yesaya 43 ayat 11, untuk membuktikan bahwa Yesus di perjanjian baru adalah Yehova atau Yehua yang menjelma menjadi manusia. Ya. Kita akan bedah pada hari ini. Baik, langsung saja saya akan bacakan ayatnya. Yesaya 43 ayat 11 tertulis demikian. Akulah Yahwa, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ya. Nah, jadi dengan ayat ini guru-guru pengajar Trinitas mengatakan bahwa Yesus di perjanjian baru pasti adalah Yehua itu sendiri. Pasti adalah Yehua yang sedang menjelma menjadi manusia. Karena Yesus kan juru selamat. Sedangkan Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Nah, jadi kata juru selamat selain daripadaku itu diartikan dengan semau gue, seenaknya sendiri, bahwa ini adalah bukti Yesus adalah Yahwa yang menjelma jadi manusia. Baik sahabat-sahabatku, kita perhatikan dengan teliti ya. Yesaya 43 ayat 11 tidak pernah mengatakan bahwa Yahwa adalah Yesus. Tidak. Tetapi Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, Akulah Yahwa, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi sebenarnya siapapun yang membaca ayat ini dengan kecerdasan yang wajar ya, tidak harus cerdas banget, nggak perlu. Pikirannya cukup sehat saja, bisa menangkap bahwa pesan Yesaya 43 ayat 11 ini sebenarnya adalah tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi yang namanya juru selamat pasti berasal dari Yahweh. Tidak ada juru selamat yang berasal dari setan, dari iblis, dari Donald Trump, atau dari Hong Kong dan sebagainya. Tidak ada. Juru selamat pasti berasal dari Yahwa. Itu sebenarnya pesan dari Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11 tidak mengatakan bahwa Yahweh menjadi juru selamat dengan cara menjelma menjadi manusia. Tidak. Tapi Yesaya 43 ayat 11 mengatakan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, sahabat-sahabatku, salah satu cara memahami Alkitab yang paling benar adalah dengan cara skriptura, interpres skriptura. Atau memahami ayat Alkitab yang satu dengan penjelasan dari ayat Alkitab yang lain. Skriptura, interpres skriptura. Ayat Alkitab diinterpretasikan oleh ayat Alkitab yang lain. Atau ayat Alkitab yang satu menjelaskan ayat Alkitab yang lain. Atau ayat Alkitab yang ini dijelaskan oleh ayat Alkitab yang itu. Itu namanya skriptura, interpres skriptura. Jadi ayat Alkitab akan menjelaskan dirinya sendiri. Nah, tadi yang bilang tidak ada juru selamat selain daripadaku, ini kan tulisannya Nabi Yesaya. Maka biarlah Yesaya sendiri yang menjelaskan tulisannya. Sekarang kita lihat di dalam Yesaya pasal 19 ayat 20. Ini bicara tentang juru selamat yang berasal dari Yahwa. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan ya, teman-teman buka sendiri Alkitabnya.
Yesaya 19 ayat 20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Yahwa semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Yahwa oleh karena orang-orang penindas, maka ia di sini adalah Yahwa ya. Maka Yahwa atau maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Melepaskan. Jadi juru selamat itu dikirim untuk melepaskan atau membebaskan atau menebus, memerdekakan mereka dari penindasan. Ya, sekali lagi perhatikan baik-baik. Yesaya 19 ayat 20 dikatakan, maka Yahwa akan mengirim seorang juru selamat. Jadi juru selamat itu dikirim oleh Yahwa. Bukan Yahwa menjelma menjadi manusia. Bukan. Tapi Yahwa mengirim juru selamat. Nah, jadi memahami Yesaya 43 ayat 11 tadi yang dikatakan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu benar. Artinya nggak ada juru selamat selain dari Yahwa. Pasti yang ngirim juru selamat itu Yahwa. Bukan Lucifer, bukan setan, bukan Donald Trump, bukan dari Hong Kong atau dari yang lain-lainnya. Tidak. Itu maksud Yesaya 43 ayat 11. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jadi yang namanya juru selamat dunia itu pasti dikirim oleh Yahwa. Ini ditegaskan dalam Yesaya 19 ayat 20. Kita lihat sebelum nanti kita ke Yesus ya. Bagaimana dengan Yesus? Sebelum kita ke Yesus dan ke perjanjian baru, kita buka lagi ayat Yesaya lagi. Tadi kita baca Yesaya 43 ayat 11. Juga Yesaya 19 ayat 20. Sekarang kita baca 2 pasal setelah pasal 43. Yaitu Yesaya 45. Di Yesaya 45 ini ya, Yesaya 45 teman-teman bisa lihat ya. Ini ada yang saya kasih stabilo kuning ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ditulis dengan huruf tebal. Bisa dilihat ya teman-teman. Judulnya Yahwa memakai Kores sebagai alatnya. Nah, ini ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkan dengan kata TUHAN, huruf besar semua. Jadi Tuhan yang huruf besar semua itu adalah terjemahan atau salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahwa. Ya. Ini bisa dilihat di kamusnya ya. Di kamus Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia ditulis ini. Kamus ini bagian kamus ya. Lihat. Tuhan. TUHN semua ya. Yang huruf besar semua. Dikatakan salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Jadi Yahwa atau Yahweh adalah Allah Israel. Nah, kembali kita ke Yesaya 45 ini. Ditulis di sini. Yahwa memakai Kores sebagai alatnya. Ya, Yahwa memakai Kores sebagai alatnya. Perhatikan baik-baik. Kemudian di ayat pertama. Beginilah firman Yahwa. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Dan seterusnya ya. Jadi dikatakan orang yang kuurapi, yaitu Kores. Jadi Raja Kores itu adalah orang yang diurapi oleh Yahwa. Orang yang diurapi inilah yang disebut sebagai Mesias atau Kristus bahasa Yunani. Mesias itu artinya orang yang diurapi. Arti dari kata Masayah atau Mesias adalah orang yang diurapi. Jadi Raja Kores dalam hal ini adalah Mesias atau Kristus. Raja Kores dipakai oleh Yahwa menjadi alatnya. Dengan cara diurapi kemudian diutus menjadi alatnya. Untuk apa? Kita baca di ayat 13. Yesaya 45 ayat 13.
Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Jelas ya? Tadi perikopnya kita baca. Yahua memakai Kores sebagai alatnya. Jadi Raja Kores dijadikan alat oleh Yahua untuk apa? Ayat 13 dikatakan. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Di ayat 1 dikatakan Kores diurapi, dijadikan Mesias oleh Yahua. Untuk apa? Untuk menjadi juru selamat atau misi penyelamatan. Jadi jelas di sini, Raja Kores adalah Kristus atau Mesias yang mengemban tugas dari Yahua untuk menjadi penyelamat. Bukan Yahua menjelma menjadi Raja Kores, bukan. Tapi Yahua mengurapi, memilih Raja Kores menjadi alatnya untuk kemudian menjadi juru selamat. Ini yang tertulis di dalam kitab Yesaya. Nah, kembali ke Yesaya 43 ayat 11 tadi. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 19 ayat 20 juga mengatakan kepada kita tadi. Nah, sekarang kita kembali ke Yesaya 45 ini. Yesaya 45 memberitahu kita bahwa Allah mengurapi Raja Kores dan menjadikan Raja Kores sebagai alatnya untuk menjadi penyelamat atau juru selamat. Itu yang terjadi. Ketika Yahua menyelamatkan manusia, tidak dia datang sendiri menjadi bayi, terus besar jadi manusia, terus menjadi juru selamat sendiri. Tidak. Tapi mengutus utusannya, mengirim orang pilihannya. Nah, itulah yang juga terjadi dengan Yesus dari Nazaret atau Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah orang yang diurapi oleh Yahua untuk menjadi juru selamat. Ayatnya di mana? Siapa yang bilang? Ingat, kita bicara kebenaran Alkitab harus ada tertulis. Sekarang kita buka ayatnya. Kisah Para Rasul pasal 5. Ayat 30 sampai 31. Ya, dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 30 sampai 31. Demikian tertulis. Perhatikan baik-baik. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Teman-teman silakan dibuka Alkitabnya ya, dibaca sendiri dengan mata kepala sendiri. Saya ulangi ayat 31-nya. Dialah, dia ini maksudnya Yesus ya, Yesus yang digantung di kayu salib itu. Yesuslah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Jadi yang menjadikan Yesus jadi juru selamat itu siapa? Allah. Jadi tidak dikatakan bahwa Yahwa atau Allah menjelma menjadi manusia, masuk ke rahimnya Maria, terus lahir, jadi bayi, terus jadi besar, terus jadi juru selamat. Bukan begitu. Tidak ada satupun ayat di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa menjelma menjadi manusia, menjadi juru selamat. Nggak ada itu. Yang ada adalah Allah yang Esa juru selamat kita melalui Yesus Kristus. Loh, di mana ayatnya? Nah, Yudas 1 ayat 25. Nah,
Yudas, ayo buka kitab Yudas. Yudas 1 ayat 25. Surat Yudas itu surat sebelum Wahyu. Ayat 25, baca baik-baik. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, ini terjemahan LAI, oleh Yesus Kristus. Kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, through Jesus Christ. Jadi Allah yang Esa, Juru Selamat kita. Through itu melalui. Kalau bahasa Yunaninya, kata through dalam bahasa Inggris, dalam teks Yunani ditulis dia. Dia itu artinya melalui atau through. Ya, jadi Allah yang Esa, Juru Selamat kita, melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi Juru Selamat yang asli itu Allah Yahuwah. Tapi ketika dia menyelamatkan manusia, tidak dia datang sendiri menjelma jadi manusia, tidak. Tapi dia mengirim orang utusannya. Tadi dari ayat-ayat Yesaya kita sudah diberitahu ya. Yesaya 19 ayat 20 tadi. Yahweh, oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Jadi Yahweh mengirim seorang juru selamat. Nah, juru selamat inilah yang di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16-17 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya. Ayat 17 dikatakan, Allah mengutus anaknya. Jadi yang datang, yang dijadikan juru selamat itu anaknya. Kalau dulu di zaman Israel dijajah Mesir, yang jadi juru selamat siapa? Musa. Jadi Allah mengutus Nabi Musa membebaskan bangsa Israel dari kejahatan penguasa Mesir. Di zaman Yesaya juga dikatakan Allah mengirim Raja Kores. Nah, di zaman akhir ini di dalam Alkitab dikatakan Allah mengirim anaknya. Jadi Allah mengirim Yesus. Anaknya kemudian bernama Yesus. Ya, jadi bukan Allah Yahweh menjelma jadi manusia. Nggak ada itu. Semua guru-guru yang ngaku Kristen, ngaku paham Alkitab, apapun gelarnya, profesor, doktor, semilikite, weleh-weleh, kalau masih mengajarkan bahwa Yahweh menjelma menjadi manusia, itu semua ajaran yang bukan berasal dari Alkitab. Siapapun yang mengajarkan seperti itu jelas bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab jelas. Yahweh juru selamat kita melalui orang-orang yang dikirim. Bisa lewat Nabi Musa, di zaman Daud lewat Raja Daud. Di zaman Yesaya lewat Raja Kores dan sebagainya. Kristus atau Mesias itu ada banyak di Alkitab. Karena arti Kristus adalah orang yang diurapi oleh Allah. Nah, di zaman akhir ini dikatakan dalam Ibrani 1 ya, ini bagus ayatnya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi zaman dulu Allah berbicara dengan perantaraan nabi-nabi. Perhatikan ayat 2-nya. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya, jadi di zaman akhir ini anaknya. Dan kita baca terus ayat 3 dan sebagainya ini. Anak ini menunjuk pada Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus Kristus itu adalah perantara. Ibrani 1 ayat 2 memberitahu kita bahwa Yesus adalah perantara bagi manusia. Ini sesuai juga dengan 1 Timotius 2 ayat 5 yang mengatakan Allah itu satu dan satu juga pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi jelas sahabat-sahabatku, Yahweh juru selamat yang asli, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 6.
hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Bapa itu sumber segala sesuatu. Yahuwah atau Bapa itu sumber segala sesuatu. Tapi ketika sang sumber itu berkarya menyelamatkan manusia, ya tidak dia datang sendiri. Bukan, tapi dia melalui orang-orang kirimannya, melalui malak atau utusan-utusannya. Ada malaikat, para nabi, raja-raja, imam-imam. Demikian juga dengan Yesus. Yesus adalah utusan Allah, hamba Allah yang setia. Ya, dalam surat Kisah Rasul pasal 3 itu jelas dikatakan Yesus adalah hambanya Yahweh, hamba Allah yang setia. Ya. Di Kisah 3 ayat 13, Kisah 4 ayat 27, Kisah 4 ayat 30 tegas mengatakan Yesus tuh hambanya Yahweh, hamba Allah, Abdullah, abdinya Allah. Itulah Yesus. Ya. Baik sahabat-sahabatku, sekian pada pembahasan kali ini. Jadi kembali ke tema kita, Yesaya 43 ayat 11 yang mengatakan bahwa akulah Yahuwah, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu sama sekali bukan bukti bahwa Yesus adalah Yahuwah. Tapi ayat itu menegaskan bahwa semua juru selamat pasti berasalnya dari Yahuwah. Semua juru selamat pasti dikirim oleh Yahuwah. Semua juru selamat pasti diutus oleh Yahuwah. Itu pesan Yesaya 43 ayat 11. Baik, salam jumpa, sampai ketemu di video-video yang lainnya. Shalom.